Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Riyandi Fiesta Kirana dengan NIM 18 19 10 50 10 57. Di sini saya akan memberikan penjelasan materi tentang implementasi LQ, SI, dan LI dalam dunia perencanaan wilayah dan pertanian industrial berkelanjutan. Berikut adalah pokok bahasan yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah ekonomi basis dan non-basis. Yang kedua, metode location quotient. Yang ketiga, metode localization index. Yang keempat, metode specialization index. Dan yang terakhir adalah kesimpulan mengenai relevansi ketiga metode tersebut dengan PWK dan pertanian industrial berkelanjutan. Yang pertama, kita masuk ke penjelasan mengenai konsep dasar ekonomi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ekonomi basis dan non-basis? Nah, suatu wilayah dikatakan memiliki ekonomi basis ketika sektor-sektor yang ada di dalamnya memiliki kemampuan untuk bisa mengekspor barang-barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Hal ini berarti sektor tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam daerah sehingga bisa melakukan ekspor atau distribusi ke wilayah yang lain. Sementara sebaliknya, ekonomi non-basis merupakan ekonomi yang berorientasi lokal yang hanya menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan saja. Hal ini berarti sektor tersebut masih belum bisa melakukan ekspor karena kemampuannya itu hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri saja. Yang pertama, kita masuk ke penjelasan mengenai metode analisa location quotient atau biasa disebut dengan LQ. Berikut adalah definisi LQ. Menurut Arigan, LQ merupakan suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor atau industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor atau industri tersebut secara nasional. Jadi memang konsep dari LQ ini adalah membandingkan antara data yang ada di suatu wilayah dengan data yang ada di wilayah dengan lingkup luasan yang lebih besar. Sementara menurut Arsyad, analisis LQ merupakan suatu pendekatan tidak langsung yang digunakan untuk mengukur kinerja basis ekonomi suatu daerah. Artinya bahwa analisis ini digunakan untuk melakukan pengujian sektor-sektor ekonomi yang termasuk ke dalam kategori sektor unggulan. Nah, teknik LQ sendiri bisa dibedakan ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah static location quotient atau yang biasa disebut dengan SLQ, dan yang kedua adalah dynamic location quotient atau yang biasa disebut dengan DLQ. Untuk SLQ sendiri merupakan metode LQ yang paling sering digunakan karena memang implementasinya ini jauh lebih sederhana, input datanya jauh lebih sedikit dan perhitungannya ini masih bisa dilakukan secara manual. Namun, dari kesederhanaan tersebut, SLQ ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain adalah bahwa kriteria yang digunakan bersifat statis, artinya hanya memberikan gambaran pada satu titik waktu tertentu saja. Sementara itu, untuk DLQ sebenarnya memiliki prinsip yang sama dengan LQ statis, namun di DLQ ini dilengkapi dengan kemampuan untuk bisa mengintroduksikan laju pertumbuhan dengan menggunakan asumsi bahwa nilai tambah sektoral maupun PDRB memiliki rata-rata laju pertumbuhan sendiri-sendiri selama kurun waktu antara tahun 0 sampai tahun T. Jadi perbedaannya adalah untuk SLQ input data yang dibutuhkan hanya di 1 tahun saja, misalnya data PDRB di tahun 2015. Sementara untuk DLQ kita membutuhkan data secara periodik waktu, misalnya dari tahun 2010 hingga 2015. Sehingga dari sana kita bisa mengetahui laju pertumbuhan dari tahun ke tahun itu seperti apa. Berikut adalah rumus perhitungan LQ, di mana SLQ merupakan suatu indeks yang mengukur apakah suatu sektor termasuk ke dalam sektor unggulan atau sektor basis yang ada di suatu wilayah atau tidak. Nah, untuk rumusnya sendiri bisa dibilang cukup sederhana. SLQ sama dengan VIK per VK dibagi dengan VIP per VP, di mana VIK sendiri merupakan nilai output PDRB sektor I daerah studi di lingkup kabupaten, sementara VK adalah PDRB total semua sektor di daerah studi di lingkup kabupaten, dibagi dengan VIP, nilai output PDRB sektor I daerah referensi dalam lingkup provinsi, dan VP yakni PDRB total semua sektor di daerah referensi P. Namun dalam implementasinya perhitungan LQ ini tidak hanya terbatas pada data PDRB saja. Kita bisa menggunakan input data dari jenis yang lain tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Misalnya saja data produksi pertanian.
Nah, berikut adalah kemungkinan hasil yang bisa diperoleh ketika kita melakukan perhitungan LQ. Yang pertama adalah jika nilai LQ yang didapat lebih dari 1, maka sektor tersebut merupakan sektor basis, di mana sektor tersebut tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan di dalam daerah saja, namun juga mampu memenuhi kebutuhan di luar daerah, karena sektor ini sangat potensial untuk bisa dikembangkan. Sementara jika nilai LQ-nya sama dengan 1, maka sektor tersebut hanya cukup memenuhi kebutuhan di daerahnya saja. Dan yang terakhir adalah ketika nilai LQ yang didapat kurang dari 1, maka sektor tersebut dikatakan sebagai sektor non-basis dan perlu impor produk dari luar daerah untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Nah, di sini kita akan melakukan perhitungan LQ dengan studi kasus yang ada di Kabupaten Jayawijaya dibandingkan dengan data yang ada di Provinsi Papua. Berikut adalah proses perhitungannya untuk LQ ubi jalar, LQ padi, LQ ubi kayu, dan LQ kacang tanah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa memang kita melakukan perbandingan antara data yang ada di kabupaten di bagian atas dibagi dengan data di tingkat provinsi. Nah, dari hasil perhitungan tersebut didapati hasil bahwa LQ ubi jalar sebesar 0,91, LQ padi sebesar 0,2, LQ ubi kayu sebesar 3,09, dan LQ kacang tanah sebesar 3,93. Nah, di sini bisa diketahui jika mengacu pada pedoman ini bahwa ketika LQ-nya kurang dari 1, yakni LQ ubi jalar dan LQ padi yang hanya 0,91 dan 0,5 ini, berarti bisa dikatakan bahwa komoditas ubi jalar dan komoditas padi di Kabupaten Jayawijaya ini termasuk ke dalam sektor non-basis karena masih belum memiliki kemampuan untuk melakukan ekspor ke luar daerah. Sementara sebaliknya, komoditas ubi kayu dan kacang tanah bisa dikatakan sebagai sektor basis karena nilai LQ-nya lebih dari 1. Hal ini berarti jumlah produksi ubi kayu dan juga kacang tanah yang ada di Kabupaten Jayawijaya ini sudah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam Kabupaten Jayawijaya dan juga memiliki kemampuan untuk bisa melakukan ekspor juga ke daerah yang lain. Nah, setelah kita bisa melakukan perhitungan dengan metode LQ, selanjutnya dibutuhkan analisis lanjutan untuk mendukung hasil analisa melalui metode LQ. Dengan begitu, dapat diketahui kondisi spasial secara lebih rinci dari potensi setiap sektor yang diamati. Nah, di sini kita akan menggunakan dua teknik analisa dukungan. Yang pertama adalah Specialization Index atau SI dan Localization Index atau LI. Yang pertama, kita akan membahas metode LI terlebih dahulu. Nah, LI sendiri memiliki tujuan untuk bisa menunjukkan suatu aktivitas yang ada di suatu daerah itu berkembang di semua wilayah, tersebar secara merata, atau justru relatif berkembang hanya di beberapa wilayah tertentu saja, atau terpusat atau terkonsentrasi. Berikut adalah rumus perhitungan LQ, di mana XIJ adalah PDRB sektor A di tingkat kabupaten, XI adalah PDRB seluruh sektor di tingkat kabupaten, XY adalah PDRB sektor A di tingkat provinsi, dan X adalah PDRB seluruh sektor di tingkat provinsi. Sama seperti perhitungan LQ sebelumnya, bahwa input data yang digunakan tidak hanya terbatas pada PDRB saja, melainkan juga bisa menggunakan data lain sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, kemungkinan hasil yang diperoleh dari perhitungan LI tadi ada dua. Yang pertama adalah ketika nilai mendekati 0, maka tingkat perkembangan kegiatan sektor yang diamati dikatakan relatif sama di seluruh wilayah atau terdispersi atau tersebar secara merata. Sementara jika nilai mendekati 1, maka aktivitas sektor yang diamati dikatakan berkembang secara terkonsentrasi atau terpusat di beberapa daerah tertentu saja. Di sini kita akan melakukan perhitungan LI dengan studi kasus Kabupaten Jayawijaya. Di sini kita akan menggunakan data produksi pertanian seperti yang terlihat di tabel sebelah kiri bahwa terdapat 5 komoditas yang diperhatikan mulai dari padi sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar, di mana data produksinya sudah dilakukan pendaftaran sesuai dengan kecamatan yang ada di Kabupaten Jayawijaya seluruhnya. Nah, dari data-data ini selanjutnya akan dilakukan perhitungan menggunakan rumus LI seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berikut adalah hasil perhitungan studi kasus LI yang didapat. Di mana
Di baris paling bawah sendiri nilai LI untuk komoditas padi sawah adalah 0,772, sedangkan untuk komoditas jagung adalah 0,278, untuk komoditas kacang tanah LI-nya sebesar 0,398, ubi kayu 0,587, dan ubi jalar sebesar 0,001. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa nilai LI yang paling mendekati 0 adalah nilai untuk komoditas ubi jalar, yakni sebesar 0,001. Hal ini berarti sesuai dengan pedoman ini bahwa komoditas ubi jalar dikatakan sebagai sebagai sektor yang memiliki perkembangan relatif sama di seluruh wilayah atau terdispersi dan tersebar secara merata. Sementara itu, untuk komoditas padi sawah dengan nilai LI yang mendekati 1 sebesar 0,772, berarti komoditas padi sawah tersebut termasuk ke dalam aktivitas sektor yang berkembang secara terpusat di beberapa wilayah tertentu saja. Selanjutnya, kita akan masuk ke penjelasan mengenai metode SI atau Specialization Index. Nah, SI sendiri digunakan untuk bisa mengkategorikan suatu wilayah, apakah wilayah tersebut memiliki aktivitas yang beragam atau justru memiliki aktivitas yang spesial atau khas. Berikut adalah rumus perhitungan SI, di mana XIJ adalah PDRB sektor A di tingkat kabupaten, XI adalah PDRB seluruh sektor di tingkat kabupaten, XJ adalah PDRB sektor A di tingkat provinsi, dan X adalah PDRB seluruh sektor di tingkat provinsi. Masih sama seperti kedua metode sebelumnya, bahwa input data yang digunakan tidak hanya terbatas pada PDRB, tetapi tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah kemungkinan hasil yang diperoleh dari hasil perhitungan metode SI. Yang pertama, ketika nilai mendekati 0, maka artinya wilayah tersebut memiliki berbagai aktivitas yang beragam atau terdiversifikasi. Sementara ketika kita mendapatkan nilai mendekati 1, maka artinya wilayah yang diamati memiliki aktivitas yang khas atau spesial. Nah, di sini sama seperti perhitungan LI sebelumnya, kita akan menggunakan studi kasus dari data produksi pertanian yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Perbedaannya untuk LI, fokus perhatian kita itu terletak pada per komoditas. Jadi kita memperhatikan hasil dari perhitungan LI yang ada di komoditas padi sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Sementara di metode SI ini, fokus perhatiannya lebih mengarah pada per kecamatan. Nah, dari data ini dilakukan perhitungan menggunakan rumus SI yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berikut adalah hasil perhitungan yang didapat. Bisa dilihat bahwa di kolom paling kanan, nilai SI dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Jayawijaya ini cenderung sama, mendekati 0, di mana nilainya ini hanya berada pada sekitar interval angka 0,002 hingga 0,007. Sementara itu, hanya ada satu kecamatan yang nilainya paling tinggi, yakni sebesar 0,012. Namun, memang secara rata-rata, memang nilai di seluruh kecamatan Kabupaten Jayawijaya ini lebih mendekati 0. Nah, jika mengacu pada pedoman ini, ketika nilainya mendekati 0, maka bisa dikatakan bahwa seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Jayawijaya ini memiliki variasi aktivitas yang beragam atau terdiversifikasi. Dari penjelasan ketiga metode tersebut, selanjutnya kita bisa menarik beberapa kesimpulan terkait relevansi metode LQ, LI, dan SI dengan dunia pertanian industrial dan juga perencanaan wilayah. Nah, untuk pertanian industrial sendiri sudah jelas karena memang tadi studi kasus yang kita gunakan memanfaatkan data produksi pertanian, sehingga bisa diketahui bahwa implementasi hasil perhitungan dari metode LQ, LI, dan SI benar-benar bisa membantu mendukung implementasi upaya pengembangan pertanian industrial yang ada di suatu wilayah, di mana hasilnya nanti bisa dijadikan acuan dalam mengetahui komoditas pertanian apa yang potensial untuk dikembangkan, lalu bisa juga untuk mengidentifikasi lokasi potensial yang akan menjadi sumber bahan baku dalam proses pertanian industrial, lalu bisa juga untuk mengacu dalam menentukan kebijakan penetapan kawasan pertanian industrial yang paling ideal. Selanjutnya adalah bisa juga mengetahui komoditas mana yang memiliki kemampuan ekspor dan pengolahan lebih tinggi. Dengan begitu, para pemegang kepentingan ini bisa melakukan optimalisasi pada sektor-sektor yang
lebih potensial untuk meningkatkan keuntungan yang bisa didapat. Sementara itu, relevansinya dengan perencanaan wilayah dan kota, implementasi dari ketiga metode ini jauh lebih luas, di mana hasil perhitungannya nanti bisa digunakan oleh para stakeholder atau pihak pemerintah dan juga pihak-pihak terkait dalam menentukan arah pengembangan suatu wilayah, karena kita bisa mengetahui keunggulan kompetitif dan komparatif wilayah. Selain itu, juga bisa membantu dalam menentukan sektor apa yang perlu dimaksimalkan, serta menjadi acuan pengambilan kebijakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi wilayah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika di LQ kita bisa mengetahui sektor apa saja yang termasuk sektor basis, sektor mana saja yang termasuk ke dalam sektor non-basis. Dengan begitu, kita bisa menentukan kira-kira sektor mana saja yang harus dilakukan peningkatan intensifikasi penanganan agar keuntungan yang didapat nanti bisa lebih maksimal. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.